Bab 1. Saat itu tanggal 12 Mei tahun 116 jam 2 pagi di tengah malam di pedesaan 10 sebuah kota kekaisaran. 7 kendaraan berwarna hitam legam melaju di sepanjang jalan raya pedesaan. 2 di depan, 2 di belakang, dan 2 lagi mengapit sebuah sedan di tengah konvoi. Kendaraan itu dibuat dengan spesifikasi militer. Mesinnya yang bertenaga tinggi mengeluarkan dengungan yang halus dan mantap. Itu ditutupi dengan paduan kinerja tinggi. Jika dilihat dari lebih dekat, terlihat pola spiral di kaca depan dan membuatnya tahan peluru. Kendaraan ini tidak memiliki plat nomor atau lambang militer. Konvoi ini tak pelak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana konvoi ini bisa muncul dari kota yang sangat aman? Setelah 1 jam, konvoi berhenti di jalur kuning di sebuah bangunan kuning biasa di suatu tempat di pedesaan kota. 4 tentara berseragam kamuflase berjalan ke depan, memberi isyarat kepada konvoi bahwa mereka sedang menjalani pemeriksaan keamanan. Ketika pintu kendaraan depan terbuka, seorang pemuda berjas hitam keluar dan memberikan kartu merah tua kepada prajurit itu. Setelah prajurit itu memeriksa kartu itu dalam waktu yang lama, ia berkata dengan lembut, "Saya perlu meminta persetujuan dari atasan saya." Pria berjas hitam itu mengerutkan alisnya dan terlihat sedikit kesal sambil bergumam, "Tanda tangan Jenderal Jin ada di kartu itu. Persetujuan siapa yang masih kamu perlukan?" Prajurit itu tidak menunjukkan tanda-tanda emosi dan dia menjawab, "Mayor, atasan baru saja mengeluarkan perintah mereka, kecuali jika kepala negara datang ke sini secara langsung, tidak ada seorang pun yang boleh memasuki fasilitas militer ini, kecuali mereka mendapat izin dari keduanya, yaitu Jenderal Jin dan Tuan Zhang, kepala staf." "Kamu?" "Liang," sebuah suara yang dalam tiba-tiba muncul dari kendaraan di belakangnya. Salah satu mobil hitam itu bergerak maju dengan lembut. Sopir itu menurunkan kaca jendela dan di belakangnya ada wajah tua dan tampak lelah. Prajurit itu tercengang. Dia pun segera berdiri untuk memperhatikan sambil memberi hormat. "Jenderal, Tuan." Jenderal Jin mengangguk tanpa berpikir panjang dan bertanya, "Bisakah kita masuk sekarang?" Tentara itu berhenti sejenak dan berkata, "Tuan, Kepala Zhang telah memerintahkan agar tidak ada pergerakan kendaraan di dalam camp, hanya pejalan kaki yang diperbolehkan." Jenderal Jin mengerutkan keningnya sambil menepuk-nepuk kakinya. Ia pun bertanya, "Bahkan aku harus berjalan kaki?" Terlihat semakin tidak nyaman dengan situasi ini. Prajurit itu menatap ke dalam mobil untuk melihat kaki jenderal yang terluka. Meski begitu, dengan emosi ia berkata, "Maaf Pak, ini perintah dari atasan, tidak boleh ada yang naik kendaraan, yang boleh hanya pejalan kaki." Liang sangat marah, wajahnya pun memerah. Jenderal Jin dengan lembut mengusir prajurit itu dan berbalik ke arah Liang. "Liang, masuklah sendiri, bawalah dokumenku dan kamu harus membawa agen 005 keluar dengan selamat. Kita tidak bisa menderita kerugian seperti yang kita alami pada agen 003. Semua agen ini adalah harta kekaisaran," perintahnya. Liang pun membeku menghadapi tetua yang kelelahan dan menua ini. Dia dengan hormat memberi hormat. Dengan suara penuh tekad dia berkata, "Yakinlah Jenderal, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini." Namun saat ini ledakan besar terdengar. Nyala api yang terang dan berkorbar terlihat dengan awan jamur raksasa berwarna gelap melayang di atasnya. Mata Liang membelalak, lebih dari itu, mata Liang membelalak kaget dengan urat di dahinya terlihat. Dia langsung berlari ke kamp militer. Di malam ini warga 10 masih tertidur lelap dengan tenang. Namun tepat di luar batas kota di penjara militer keempat terjadi ledakan besar yang akan mengejutkan dunia. Dalam kegelapan, semua malam di seluruh negeri terpaku pada hal yang sama. Spot menunggu fajar menyingsing beberapa jam lagi. 4 jam yang lalu, di ruang sidang negara itu, penjara militer keempat,
7 pejabat tinggi militer duduk dengan seragam mereka, dengan lambang pangkat berkilauan di tanda pangkat bahu mereka. Mereka semua adalah jenderal. Di kursi juri ada 5 hakim militer. Semuanya berasal dari divisi militer yang berbeda, yang belum tentu berada dalam sistem militer yang sama. Di bawah mereka ada lebih dari 20 orang yang memegang senapan mesin kaliber, yang semuanya berasal dari senjata khusus terbaik negara. Senapan mesin kaliber yang semuanya berasal dari pasukan khusus terkemuka negara itu, mereka pun tampak siap menjatuhkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Suasana ruang sidang khusyuk dan serius. Semua mata tertuju pada tribun terdakwa. Saat ini salah satu hakim berseragam militer berdehem dan berkata dengan suara yang dalam, "Nama?" "Chu Chao." Sebuah suara rendah menjawab dengan tenang dan lembut. Meski agak serak, tak seorang pun akan kesulitan mengidentifikasi jenis kelamin pemiliknya. Benar saja, seorang wanita duduk di kursi terdakwa, mengenakan celana militer berwarna hijau muda dan kemeja putih. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan memperlihatkan sepasang lengan yang indah. Dia pun duduk di sana dengan tenang dan tenang, tanpa sedikit pun rasa gugup. Hakim lalu melanjutkan proses peradilan yang kering. Gender, perempuan, tanggal lahir, 8 Oktober tahun 90, kampung halaman, Kotalu, Provinsi Yuntu. Posisi militer sebelumnya, aku mendaftar di sekolah militer kekaisaran pada tahun 109. Pada tahun 111 aku dipilih dan dipindahkan ke unit intelijen ke-5 di pusat komando militer untuk belajar. Pada tahun yang sama, aku masuk ke pasukan Hawak di pasukan ke-7 untuk memulai misiku. Pelatihan pada tanggal 27 Agustus tahun 112, saya resmi dilantik ke dalam unit intelijen ke-5, bekerja di bagian kedua, mengenai analisis dan distribusi data. Pada bulan Desember 113, saya dipindahkan ke Departemen Intelijen di kota Y, melaksanakan rencana HL bersama dengan Divisi Intelijen Militer 9. Pada bulan Juni tahun berikutnya, saya keluar negeri untuk bekerja sebagai mata-mata. Saya kembali pada bulan November 114 dan bekerja di Pusat Komando Divisi 11 sebagai asisten komandan mereka sampai sekarang. Selama masa tugasmu, operasi apa yang kamu jalani? Divisi 11 melaksanakan total 97 operasi dari semua jenis. 29 diantaranya dilakukan oleh saya. Di antara misi tersebut ada 11 misi bintang 1, 9 misi bintang 2, 5 misi bintang 3, 4 misi bintang 4, dan tidak ada misi bintang 5. Operasi apa yang Anda ikuti selama bertugas? Tolong jelaskan misi yang diklasifikasikan sebagai bintang 4 ke atas. Pada bulan Agustus 114, dengan intelijen yang dikumpulkan dari Divisi Intelijen 7, Divisi Intelijen 9 berpartisipasi dalam operasi garam laut yang direncanakan oleh Kolonel Lee dan saya, berhasil memperoleh 3 ton biji uranium. Pada bulan November tahun yang sama, Divisi ke-11 dan Divisi Pos Terdepan 6 berkumpul untuk operasi umpan dan tangkap, berhasil menangkap pemimpin pemberontak Mika Halfrat, menghancurkan cadangan nuklir negara F. Di bulan April 115, saya merencanakan dan menghasut makhluk berkekuatan super dari negara E dan berhasil mendapatkan kembali kata sandi celah di dalam bank sentral. Pada bulan Juni tahun yang sama, dengan bantuan negara X yang direncanakan oleh Divisi 11 dibantu oleh makhluk berkekuatan super, Agen 003 dari Divisi 9 melakukan operasi Simo, berhasil memperoleh cetak biru HK-47. Hakim mendorong kacamatanya lebih tinggi. Saat dia membaca dokumen-dokumen itu, dia pun bergumam. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan Anda dengan Agen 003 dari Divisi Intelijen Militer 9? Wanita itu mengangkat alisnya, ekspresinya yang tidak berubah-berubah menjadi dingin dan memperhatikan ketujuh pejabat militer yang hadir di mimbar. Dia akhirnya berkata,
Ketika saya berlatih di Angkatan Darat ke-7, saya tinggal di ranjang yang sama dengan Agen 003. Agen 007 dan Mayor Huang Minrui bertugas merencanakan operasi di Divisi 11. Pada tahun 115, saya adalah bagian dari operasi Simo dengan Agen 003. Hakim bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Agen 003? Seorang kawan, kolega, atau kenalan?" Dia tetap tenang dan mengangkat alisnya sekali lagi. Setelah beberapa saat dia menjawab, "Kami berteman." Para juri mulai bergumam di antara mereka sendiri. Dia menatap dua juri dengan tatapan tajam, melihat sekilas senyuman yang tidak bisa mereka sembunyikan. "Bisakah kita juga menyimpulkan bahwa Agen 003 dan kamu adalah teman dekat yang saling berbagi segalanya?" Dia mengenakan pakaian militer berwarna hijau tua dan berusia 40-an tahun. Chu Chao lalu berbalik dan menghadap hakim. Tatapannya tertuju pada hakim dan mengamatinya sebentar. Dia akhirnya berkata, "Yang mulia, Agen 003 dan saya telah menjalani pelatihan profesional negara dan merupakan tentara berkualitas tinggi. Kami sangat jelas tentang apa yang seharusnya kita katakan dan apa yang tidak boleh kita katakan. Oleh karena itu, ketika Anda mengatakan bahwa kami berbagi segalanya satu sama lain, saya merasa Anda meragukan profesionalisme kami dan itu sama sekali tidak menghormati seorang pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan negara." Hakim perempuan itu memucat dan menutup mulutnya dengan suasana canggung di sekelilingnya. Hakim utama melanjutkan, "Chu Chao, untuk saat ini mohon jelaskan dan pertahankan operasi M1N1. Pada titik ini, sidang sudah memasuki momen penting." Setelah mendengar kalimat itu, dua hakim berusia 40-an duduk di depan dan fokus dengan intens. Chu Chao menundukkan kepalanya dan menegakkan lehernya. Setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan dan jelas, "Saya ingin bertemu dengan atasan saya atau saya akan diadili di pengadilan tertinggi militer. Sebelum semua itu terjadi, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mengenai operasi M1N1. Hakim mengerutkan kening dan berkata dengan nada marah, "Apakah Anda mempertanyakan kewenangan sidang yang dilakukan bersama oleh 5 distrik militer yang berbeda yang dibentuk oleh para ahli hukum terkemuka?" "Saya tidak berani," Chu Chao mengulangi dengan kepala terangkat tinggi. "Saya hanya ingin bertemu dengan atasan saya tanpa catatan tulisan tangan untuk klasifikasi operasi Jenderal Jin ini. Saya khawatir saya tidak bisa menguraikan detail dan data operasi M1N1. Dengan alisnya berkerut erat, hakim melanjutkan, "Kalau begitu, mohon pertahankan dan uraikan perintah Anda untuk menyerbu dan menggerebek gedung operasi utama yang menyebabkan kematian sandera dari 23 negara berbeda." "Mereka bukan sandera." Chu Chao mengangkat kepalanya dan bergumam, "Semua perintahku sesuai dengan hukum militer, dan aku tidak membunuh satu orang pun yang tidak bersalah. Selama aku melihat dokumen itu ditandatangani oleh atasanku dan juga Jenderal Jin, aku akan melakukannya, menjelaskan seluruh operasi kepada pengadilan militer. Sebelumnya, saya tidak akan menerima pertanyaan apapun." Sidang itu menemui jalan buntu. Setelah membawa Chu Chao pergi, para hakim dan jenderal keluar dari ruangan sidang, dan CCTV menangkap setiap gerakan mereka. Namun di bawah kursi yang diduduki salah satu jenderal, ada sebuah perangkat kecil dengan lampu merah berkedip. Layarnya bersinar dengan angka-angka yang menghitung mundur. Tidak banyak waktu tersisa. Chu Chao duduk diam di atas logamnya. Di atas tempat tidurnya dengan kepala menunduk, tempat dia dipenjara dikelilingi oleh kaca yang diperkuat baja. Memungkinkan pandangan penuh ke sel dari luar, tapi orang-orang yang berada di dalam tidak mengerti tentang dunia luar. Tidak ada bentuk privasi. Dinding kaca yang diperkeras ini sangatlah kuat, sehingga seseorang hanya bisa membuat lubang kecil setelah menembaknya dengan senapan sepanjang hari. Untuk melarikan diri, hanya bom nuklir yang bisa menghancurkannya. Meskipun dia tidak dapat mendengar atau melihat dunia luar, sebagai komandan senior salah satu unit intelijen paling rahasia di negaranya, dia mengetahui keseluruhan tata letak kompleks tersebut. Dengan satu tangan di denyut nadinya, dia merasakan detak jantungnya untuk menemukan waktu, dan dia tahu waktu makan akan segera tiba.
Benar saja, dengan bunyi klik yang keras, palka di bagian bawah kaca yang diperkuat terbuka dan sebuah tangan yang memegang nampan muncul ke dalam sel. Chu Chao lalu duduk tak bergerak di tempat tidurnya dengan kepala tertunduk. Dia tampak tidak bergerak, tetapi sebuah kerikil kecil terbang keluar dan mengenai tali arloji prajurit yang membawakan makanannya dengan tenang dan tepat. Hanya setelah desiran pelan, arloji itu jatuh ke lantai sel. Prajurit itu tertegun, dia mengulurkan tangannya dan mencoba mencari arloji itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Chu Chao mendengar bunyi detingan itu dan berbalik ke arahnya dengan polos sambil mengerutkan kening. Alisnya karena bingung, dia tahu bahwa selain prajurit itu, ada penjaga lain yang mengawasi setiap gerakannya dengan cermat. Dalam keadaan normal, ketika makanan disajikan, narapidana tidak boleh mendekati pintu sel. Tetapi kali ini dia menunjuk ke arah dirinya sendiri. Prajurit di luar melihatnya dengan jelas dan mencoba meraih arloji itu lagi, tetapi tidak berhasil dan jatuh ke lantai 2 kali. Menerima bantuannya, Chu Chao melompat dari tempat tidur logamnya dan mengambil arloji itu, meletakkannya di telapak tangannya dan tersenyum ke arah kaca yang diperkuat. Setelah itu dia mengambil nampannya dan kembali ke tempat tidurnya. Suasana di luar sel segera menjadi sunyi. Semua itu tampak alami tanpa anomali apapun. Setelah selesai makan, Chu Chao berjalan menuju kamar mandi sederhana di selnya dan membuka pintu. Pemerintah bersikap bermoral mendesain kamar mandi dengan privasi. Di bawah bahu kamar mandi terbuat dari plastik buram. Chu Chao duduk di toilet dan menundukkan kepalanya. Dia tahu ada orang yang mengawasinya dan dia tidak bisa menghabiskan lebih dari 20 menit di kamar mandi. Ketika tidak ada yang bisa melihat apa yang dia lakukan di kamar mandi, Chu Chao membuka telapak tangannya yang indah. Sebelumnya ketika dia melakukan kontak dengan ujung jari tentara tersebut, dia memiliki selembar plastik di tangannya yang dia gunakan untuk mendapatkan sidik jarinya secara diam-diam. Dia tahu jam terus berdetak, dia harus segera bergerak.